malam. Ini hampir jam 2 malam kurang 15 deh. Pukul 1.45 pagi. Tadi udah tidur dari maghrib, saya udah tidur dari maghrib. Capek banyakan kerja seharian. Sekarang menunya ini sayur sop, ada dagingnya, dikasih mamahnya kakak Eva. Ini aturan jatah anakku, tapi aku makan. Aku lagi tidur. Oh iya, aku lupa belum makan. Jadi jam 1.45 saya terbangun dan saya makan. Saya walaupun pagi itu minumnya es. Mami habis kondangan? Enggak, ada kondangan. Ada bahan di rumah, saya jahit nih. Saya jahit sendiri lumayan. Model Jepang. Ya, daripada beli mendingan bikin. Lumayan anget kalau dipakai buat malam, bukan kondangan. Mami kalau kondangan suka ngebungkus enggak? Waduh, bikin malu ini. Suka ngebungkus, soalnya inget anak. Kalau pergi harus bawa oleh-oleh gitu pulang. Suka bawa kue. Ternyata ngambil kue di kondangan itu nggak boleh, walaupun itu saudara, kecuali minta izin, kecuali dikasih sama yang punya hajatan. Punya saudara sendiri, misalnya punya kakak sendiri, punya sepupu sendiri, punya adik sendiri, ada kondangan, kita ambil makanannya, itu tidak boleh. Walaupun itu saudara kita tetap harus minta izin. Tuh, nggak boleh ya ngambil begitu. Saya pikir, wah, namanya sudah saudara, namanya juga kenapa ngundang kalau makanan tidak mau dimakan begitu. Ya, kalau pikiran saya, kalau misalnya kalau saya nih mau hajatan, ya memang saya ikhlaskan untuk dimakan semua orang, tidak usah minta izin juga udah saya silakan gitu. Karena apa? Ya memang kita mau mengundang mereka makan, dan itu pun kalau misalnya anak satu, perayaan itu cuma satu kali. Ya kalau misalnya kita nggak larang juga orang nggak boleh makan, nggak boleh bawa, bagaimana dia punya anak begitu. Maksud saya mendingan tidak usah diundang kalau tidak mau dimakan kuenya. Kalau pikiran saya begitu, ternyata salah, tidak boleh. Kita tetap harus minta izin sama yang punya kondangan. Pantas saja dulu ada yang marah sama saya begitu. Saya pikir kan nanti juga saya kasih kalau saya ada makanan, ternyata memang tidak boleh. Aduh, maaf nih yang udah pernah saya ambilin makanannya, ya takutnya tidak halal, pantesan saya tidak kaya-kaya. Kalau ini insya Allah halal, soalnya dikasih sayur sop. Aturan buat Belinya udah tidur. Kalau dibesokin lagi, takutnya dia nggak mau. Besok lebih baik masak lagi yang lain. Mami, tolong bantu aku melupakan masa laluku. Buset, kau pikir aku siapa? Aku sendiri masa laluku sudah aku buang di got. Balik lagi. Ingat lagi, apalagi yang menyakitkan.
Kalau menurut aku, kalau menurut Kanjeng Manu ya, masa lalu itu jangan dilupakan, dijadikan pengalaman, dijadikan cerita untuk cucu-cucu kita nanti. Seperti ini sekarang nih, saya bikin YouTube, saya sharing, saya bercerita untuk cucu-cucu saya nanti. Takutnya saya tidak ada umur, karena saya lihat berita ya, masih muda, umur 40 sudah pada dipanggil sama yang kuasa. Gitu loh, itulah gunanya masa lalu deh. Mami kenapa pakai bahasa Makassar melulu? Lagi pengen bahasa Makassar seperti itu. Aduh. Saya bingung sekali, banyak yang ribut-ribut, bingung sekali. Enak, perdamaian itu enak. Bingung. Perempuan dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, perempuan dengan perempuan jadi-jadian, ribut, pusing. Apa yang kau pertengkarkan? Apa yang kau jadi bahan keributan? Intinya ya, kalau kau miskin, kau jangan mau barang orang kaya. Kau juga harus punya harga diri. Walaupun kau tidak punya, kau jangan pakai tempat orang. Biar kau dihargai walaupun kau miskin. Ya, dan kau orang kaya, kau jangan selalu menertawakan orang miskin. Begitu. Lelaki lawan lelaki itu tangguh. Perempuan lawan perempuan, mulut itu yang bicara. Laki lawan perempuan itu namanya tidak sebanding, seperti bencong. Perempuan melawan perempuan jadi-jadian, aduh pusing, bagaimana itu ngomongnya. Kenapa itu burung kepotong? Sudah dikasih Tuhan, sudah dikasih Allah, bagus. Punya burung kok bisa terbang ke sana ke sini, kok malah mau jadi sangkar. Sangkar itu diam di rumah, diam, tidak pergi kemana-kemana. Saya pikir ternyata betul ya, apa yang dikatakan Al-Quran itu banyak yang benar kenyataannya. Waktu dulu zaman Nabi yang berpasangan-pasangan itu laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, itu ada dalam Al-Quran, sekarang pun ada ya. Begitu sulitnya kau mencari makan, begitu sulitnya kau mencari Tuhanmu. Aku juga sampai baru aku sadari ini ya, kenapa aku miskin dulu. Kok sepertinya aku tidak menerima kenyataan apa yang Tuhan kasih. Ternyata aku salah berdoa. Aku minta kaya, aku minta ini, aku minta itu, sedangkan usiaku tinggal segini. Kalau dibawa mati pun tidak dibawa mati itu. Kalau punya mobil, punya tanah juga tidak dibawa mati. Makanya mungkin aku tidak dikasih kaya juga. Buat apa? Nggak dibawa mati, nanti ujung-ujungnya ribut bagi hak warisnya. Ya.
Kenapa Tuhan aku begini mulu? Ternyata aku salah berdoa. Harusnya di umur 40 itu berdoanya, semoga aku meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dijauhkan dari siksa api neraka. Harusnya berdoa itu seperti itu yang akan benar-benar terjadi. Untuk apa berdoa minta harta? Ujung-ujungnya mati. Dan kalau nanti minta pertanggungjawaban. Beruntungnya aku masih dikasih kesempatan untuk menyadari kesalahan doaku. Aku pikir dengan adanya harta, dengan adanya dunia, harta dunia, aku bisa melanjutkan hidup dengan anakku. Belum tentu bisa Tuhan ambil. Lihat ono Palu, dalam sekejap tanah terbawa semua. Apa yang kau banggakan? Ya, lihat yang 40 tahun sudah dipanggil, punya anak baru berapa bulan, Glenn Fredly almarhum, semoga diterima di sisi Tuhan ya, amin. Askrab Sinclair begitu muda, begitu energik, subhanallah, semoga diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ibu-ibu yang tidak kenal pun menangis-nangis suami orang. Emang usia itu, jangan sampai kita salah berdoa. Sekali lagi nih ya, ini saya hanya sharing. Suami sibuk, anak sibuk dengan urusannya, jadi saya mencari temannya juga takut sibuk, menghabiskan waktunya dia, atau kalau ke rumahnya merepotin. Jadi keputusan saya sharing seperti ini dengan teman-teman yang ada waktu. Karena sekarang ini kan ada lagi di lockdown juga ya. Ya itu aja sharing. Saya tidak menyebutkan nama yang saya tuju tidak baik ya. Kalau Glenn Fredly kan memang almarhum sudah diambil, saya askripsi saya juga sudah diambil sama Allah. Saya hanya mengambil percontohan saja ya, masih muda, diambil sama Yang Maha Kuasa. Dan itu benar, dan itu kenyataan. Udah habis, tinggal kuahnya doang. Dari pagi nggak sarap, nggak bikin video harapan, nggak bikin video makan siang, nggak bikin video makan malam, bikinnya makan tengah malam. Sibuk, lalu banyak kerjaan rumah yang terbengkalai, sudah beres semua, tinggal dilanjut untuk besok. Itu aja ya untuk hari ini. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Saya hanya sharing, tidak bermaksud menjelek-jelekan, tidak bermaksud menyakiti hati. Saya hanya sharing saja. Itu aja ya. Assalamualaikum.